Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang penyakit jantung koroner. Jumlah paham penyakit jantung koroner. Nah, sebelumnya membahas lebih jauh, kita lihat dulu pengertiannya, yaitu penyakit jantung koroner adalah kerusakan pada dinding pembuluh darah karena beberapa faktor risiko seperti radikal bebas, rokok, polusi, kolesterol tinggi maupun yang lain. Nah, ini kata kuncinya di kerusakan pada dinding pembuluh darah. Ini istilah lain dari jantung koroner adalah IMA atau infark miokard akut, ACS atau acute coronary syndrome, ischemic heart disease atau serangan jantung ataupun angin duduk yang beredar di masyarakat. Sakit angin duduknya seperti apa ya. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, kita review dulu tentang pembuluh darah jantung. Nah, jadi jantung ini adalah gambar jantung kita. Ada pembuluh darah yang menyuplai darah, namanya adalah arteri koroner. Nah, kenapa kok ini disebut sebagai penyakit jantung koroner? Karena masalahnya pada pembuluh darah koronernya. Koroner ini artinya jantung ya. Gitu. Nah, ini adalah pembuluh darah ini. Kalau kita lihat lebih dalam, normalnya mereka akan bersih ya. Nah, pada kondisi ini contohnya disebut pada orang yang obesitas, kelebihan kolesterol atau lemak dan lain sebagainya. Ini pembuluh darah normal seperti ini. Jadi bentuknya selang, mirip seperti selang ya. Ya, dalamnya bersih, isinya nanti darah akan ngalir di sini ya. Kemudian pada orang yang terlalu banyak lemak, yang menumpuk kolesterol dan sebagainya, nah ini lemaknya sini ya, numpuk begini, nanti bisa terjadi pembekuan darah atau penyumbatan ya. Jadi darah nyumbat di sini. Nah, akhirnya suplai darah ke bawah ini tidak ada. Nah, ini mungkin sebagai animasi adalah seperti ini. Nah, ini adalah patologi dari acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome, or Nah, ACS, is the leading ACS cause of adalah death penyebab globally. kematian utama The di spectrum of global. ACS Nah, ranges ini from adalah jantung unstable normalnya angina berdenyut to seperti ini. non-ST segment Ini adalah pembuluh activation darah di myocardial infarction kita and ya, ST pembuluh segment darahnya. elevation of myocardial Nah, infarction. ini sub darah ini ketika ini di zoom, ini adalah ACS is pembuluh the darah result yang of ada an plaknya, obstruction of ada the coronary lemaknya. arteries Ketika induced ada by aliran darah seperti atherosclerotic ini ya, plaque. ada benturan dan sebagainya, nah ACS plaknya bisa events pecah. are triggered by the Dan plaque dampaknya rupture, adalah as pembuluh exposes sel darah putih ya, subendothelial matrix ini akan proteins and nempel ke other sini karena ini ada molecules. kerusakan dinding Platelets darah are ya. recruited to Nah, the site, platelet dan adhere to sebagainya the akan injury, nutup di sini and, untuk together with red blood mencegah cells and fibrin, begin kerusakan to lebih form jauh. an arterial Nah, platelet-rich niatnya clot. bagus, tapi dampak yang terjadi adalah This narrows and sel eventually darah merahnya obstructs the nyangkut semua coronary di sini. artery. Nah, Anda bisa bayangkan ya, jika ini terjadi di pembuluh darah, berarti darahnya, aliran darahnya tidak terjadi, tersumbat. Nah, We extend dampaknya until adalah the area lesion, sini, misalnya blockage, sumbatannya di and sini the ya, area resulting sini tidak myocardial mendapat damage determine suplai the darah. extent and the severity Ya, of the tidak ada myocardial infarction. dapat suplai darah. Nah, ini yang lebih luas ini adalah artinya jaringan di sini, sel otot jantungnya mulai mengalami kerusakan. Nah, ini yang menyebabkan karena ada sel yang rusak ya. Ini tubuh memberi respon, jantung ngasih tahu ke otak bahwa ada kerusakan sel, entah itu selnya iskemik ya, kekurangan oksigen, atau bahkan sudah injury ya, atau sudah infark ya, jadi mengalami rusak atau bahkan sampai mati selnya. Jadi iskemik itu kekurangan oksigen, kemudian tahapan berikutnya adalah injury, selnya rusak, kemudian yang ketiga adalah infark atau selnya mati. Dampaknya apa dengan proses seperti ini ya? Proses seperti ini ketika terjadi adalah ya pasien yang jelas akan mengeluh nyeri dada, ini jelas ya. Nyeri dadanya istilahnya ini ya, nyeri substernal. Substernal ini di area sternum ya, nyeri dada, rasanya nyeri seperti diremas di tindih ataupun berat, jadi sakitnya pakai banget. Kemudian yang sering juga nyerinya itu kadang menjalar ke lengan, bahu, rahang bawah, rahang atas, punggung atas maupun bawah. Jadi ini yang kadang dirasakan masyarakat seperti masuk angin. Nah, ini yang kenapa istilah lainnya disebut angin duduk ya. Ini kenapa kok tiba-tiba meninggal pasiennya gitu. Ya karena memang ini kadang tidak terdeteksi dan dampaknya berat gitu. Nah, kadang disertai dengan perasaan mual, berkeringat maupun sesak. Nah, ini ya, area yang tidak tersuplai darah akan mengalami nyeri selnya. Nah, selain itu penyebarannya ini tadi ya, di dada
atau menjalar ke rahang atas, ke lengan kiri, atau ke ulu hati, ke dada dan rahang atas, serta lengan kanan, atau di dada yang terasa, atau bahkan punggung ya, di lengan sini maupun di laju pedang atau pas di dada ya. Jadi penyebab nyerinya karena ada kerusakan sel tadi, selnya mulai kekurangan oksigen, iskemik, ataupun injuri sampai infak. Nah ini akan menyebabkan pasiennya mengeluh nyeri, dan nyerinya ini nyeri yang hebat. Nah, tidak bisa konfirmasi ke orang yang pernah sakit jantung ya. Jadi seperti apa yang dirasakan nyerinya. Nah ini keluhan lain yang muncul pada pasien dengan penyakit jantung koroner adalah gelisah, jelas ya, perasaannya tidak enak. Oke, kemudian sesak, rasanya seperti ditindih tadi nyerinya, kemudian mual juga, pucat, berkeringat dingin, serta perasaan tidak nyaman, jadi tidak enak. Itu yang dirasakan oleh pasien penyakit jantung koroner. Ya sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen atau kontak di email saya. Terima kasih.